Pinjaman online ini sudah di-download lebih dari 5 juta kali download dengan rating 3+ dan 4,9 bintang dan mendapatkan 1 juta ulasan. Dan untuk limit tertingginya hingga 48 juta rupiah. Selanjutnya untuk pengajuannya cukup dengan KTP. Sistem pembayarannya fleksibel dan juga transparan. Dan untuk metode pembayarannya bisa melalui Bank Permata, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BCA, Bank BRI, Alfamart ataupun Indomart. Nah, jadi untuk metode pembayarannya lengkap banget ya teman-teman. Selanjutnya di aplikasi ini ada program terbaru yaitu program loyalitas. Dapatkan hadiah menarik dari program loyalitas kami yang telah dipercaya lebih dari 5 juta orang terdaftar. Selanjutnya pada aplikasi pinjaman online ini terdapat layanan konsumen. Nah, di sini teman-teman bisa mengadukan bila mana terdapat masalah seperti pengajuan pinjaman, limit pinjaman, jangka waktu, ataupun pencairan atau yang lainnya. Silakan teman-teman adukan di sini. Selanjutnya aplikasi ini dikatakan sudah aman dan terpercaya. Fintech fair to fair, sudah berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan juga AFPI dan memiliki keamanan data pribadi terjamin. Namun, apakah pinjaman online ini rekomendasi ataukah tidak? Nah, kita akan bahas secara lengkap di video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya? Semoga sehat selalu. Nah, di video kali ini saya akan mereview tentang aplikasi pinjaman online ini. Ini sesuai dengan pengalaman saya dan saya tidak mau tipu-tipu ya teman-teman. Pada aplikasi ini pengajuannya sangat cepat. Dan aplikasi ini bernama aplikasi pinjaman online Singa. Nah, nama aplikasi ini sangatlah serem ya teman-teman. Nah, karena saya sudah install aplikasinya, jadi langsung aja kita buka aplikasinya. Selanjutnya ada pemberitahuan pengumpulan data pengguna. Ini semacam kayak perjanjian gitu ya teman-teman. Silakan teman-teman bisa baca-baca terlebih dahulu sebelum melanjutkan. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita scroll ke bagian bawah. Dan selanjutnya kita langsung aja klik setuju. Dan ternyata kita langsung diarahkan pada halaman beranda aplikasi Singa. Di sini teman-teman bisa lihat untuk limit tertingginya sampai dengan 48 juta rupiah. Nah, apakah aplikasi pinjaman online Singa ini seperti aplikasi lain pada umumnya? Apakah kita sebagai pemula setelah melakukan pengajuan di aplikasi Singa ini akan langsung diberikan limit sebesar 300.000 atau 500.000? Wow, itu menurut saya kecil banget ya teman-teman. Dan kita akan coba melakukan pengajuan di aplikasi ini. Saya ingin menunjukkan pada teman-teman apakah pengajuan saya di aplikasi ini akan mendapatkan limit kecil ataupun limit besar. Nah, kita balik lagi pada beranda aplikasi ini. Langsung aja kita klik ajukan sekarang. Oke, sebelum teman-teman melakukan pengajuan, alangkah lebih baiknya silahkan teman-teman siapkan dokumen seperti KTP teman-teman. Karena nanti di aplikasi ini akan diminta untuk verifikasi KTP ya teman-teman. Oke, di sini silakan masukkan untuk nomor handphone kita ya teman-teman yang aktif. Dan kalau bisa sudah terhubung ke WhatsApp. Oke, bila mana sudah dimasukkan, langsung aja kita klik selanjutnya. Dan kemudian kita akan tunggu kode OTP yang akan dikirimkan ke nomor WhatsApp kita. Nah, ini dia untuk kode OTP-nya sudah muncul. Langsung aja kita masukkan. Setelah itu secara otomatis akan langsung diproses oleh aplikasi ini. Dan kita lihat, wow, di sini ternyata saya mendapatkan limit sebesar Rp1.100.000. Lah, kok kenapa saya langsung mendapatkan limit sebesar Rp1.100.000? Padahal di sini belum melakukan pengajuan ataupun pengisian data. Dan ternyata saya baru ingat, saya sudah pernah melakukan pengajuan di aplikasi ini 2 tahun yang lalu. Nah, kenapa limitnya nggak direfresh ataupun biasanya ada kayak pemutihan gitu ya teman-teman? Namun di aplikasi ini tidak ada pemutihan. Jadi teman-teman langsung akan mendapatkan limit sebesar Rp1.100.000. Dan untuk melihat data yang terdaftar bisa klik aja menu saya. Selanjutnya klik aja profil saya di bagian atas. Dan kita bisa lihat di sini ada data yang pernah saya ajukan. Dan di sini datanya tidak berubah ya teman-teman. Datanya masih seperti lama. Dan mohon maaf saya sensor ya teman-teman. Dan buat teman-teman yang ingin tahu untuk seputar informasi cara pengisian datanya, teman-teman bisa klik aja
link yang ada di deskripsi video ini. Di situ ada video saya saat melakukan pengajuan di aplikasi Singa ini. Dan saya pastikan teman-teman juga akan langsung di ACC dan mendapatkan limit sebesar Rp1.100.000. Jadi di aplikasi Singa ini besar banget limit yang diberikan untuk pemula ya teman-teman. Tidak seperti aplikasi seperti EasyCash ataupun aplikasi lainnya. Dan sebenarnya untuk pengisian data di aplikasi Singa ini sama seperti aplikasi pada umumnya, seperti pengisian data pribadi, kemudian data pekerjaan, kontak darurat, dan juga rekening bank. Nah, jadi seperti itu untuk proses pengajuannya. Oke, langsung aja kita lihat apakah aplikasi ini rekomendasi ataukah tidak. Nah, di manakah kita bisa melihat aplikasi ini rekomendasi atau tidak? Di sini karena saya sudah mendapatkan limit sebesar Rp1.100.000, maka nanti saat kita akan melakukan penarikan limit di aplikasi ini, kita bisa melihat untuk cicilan per bulannya. Oke, langsung aja kita klik ajukan sekarang. Nah, selanjutnya di sini akan tampil untuk halaman pengajuan pinjaman. Di sini ada ketentuan pinjaman, selanjutnya di bagian bawah ada periode pinjaman. Untuk periode pinjaman di sini yaitu 4 periode atau 100 hari. Jadi pertama kali kita melakukan pinjaman di aplikasi ini, kita diberikan 4 periode atau 100 hari ya teman-teman. Selanjutnya disinilah kita bisa melihat apakah pinjaman online ini rekomendasi ataukah tidak. Nah, kita bisa lihat pada jadwal pembayaran kembali. Oke, sekarang kita akan coba klik ya teman-teman. Jadi pada aplikasi ini untuk total pembayaran yang harus dikembalikan sebesar Rp1.386.000. Itu menurut saya sih tidak masalah, karena itu wajar-wajar saja. Nah, yang jadi masalah itu pada saat kita akan melakukan pembayaran cicilannya. Pada periode pertama kita harus melakukan pembayaran sebesar Rp970.200. Nah, untuk pinjaman pokoknya Rp927.300, kemudian bunganya Rp42.900. Selanjutnya untuk periode yang kedua, kita harus membayar sebesar Rp207.900. Untuk pokok pinjamannya sebesar Rp165.000 dan bunganya sebesar Rp42.900. Selanjutnya untuk periode yang ketiga kita diwajibkan membayar sebesar Rp152.460. Selanjutnya untuk periode yang keempat atau periode terakhir kita diwajibkan membayar sebesar Rp55.440. Nah, jadi teman-teman untuk pembayaran cicilannya sangat membebankan sekali ya teman-teman. Di sini untuk pembayaran pertama aja pembayarannya sangat besar. Jadi menurut saya aplikasi Singa ini tidak rekomendasi ya teman-teman, karena pembayarannya sangatlah membebankan. Harusnya aplikasi semacam ini masuk pada kategori aplikasi ilegal ya teman-teman. Dan saya tidak menyarankan buat teman-teman untuk melakukan pengajuan di aplikasi ini. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian saja untuk informasi kali ini, dan bila ada salah kata saya mohon maaf. Jangan lupa untuk mengklik tombol like and subscribe-nya dan juga nyalakan loncengnya biar tidak ketinggalan untuk informasi terbaru dari channel ini.